Aku mau menjadi penolong-penolong yang luar biasa. Tapi kalau dalam konteks ayat ini yang menjadi penolong adalah kaum wanita, istri-istri. Bukan berarti yang pria nggak jadi penolong, ya. Tapi dalam konteks sore hari ini yang menjadi penolong adalah istri-istri atau kaum wanita. Amin, istri-istri. Amin. Yang merasa istri-istri atau kaum wanita, kaum prianya diam. Kita ulang satu kali lagi. Wanita-wanita, aku mau menjadi penolong yang luar biasa. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di Taman Eden, Adam selesai diciptakan oleh Tuhan pada hari berapa yang lalu, bulan lalu? Manusia diciptakan hari ke-6. Selesai diciptakan, Adam menjadi manusia yang hidup lalu ditaruh di Taman Eden. Allah melihat Adam itu termangu-mangu. Tahu ya termangu-mangu? Bahasa kerennya itu bengong. Bengong aja sendirian. Kenapa? Nggak ada yang diajak bicara, nggak ada temennya, sorangan wae gitu ya, dewekan gitu ya kalau bahasa kita. Ya, dan Allah berfirman, melihat itu Allah berfirman. Firmannya ada di Kejadian pasal 2 ayat 18, kalau bisa ditayangkan lebih bagus ya. Kalau tidak ditayangkan nyimak aja, Bapak Ibu nggak usah buka-buka HP, nyimak saja ya. Dengarkan saja. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi pada saat telinga kita itu diperdengarkan firman, maka iman kita akan tumbuh, iman kita akan tumbuh. Amin. Cukup dengarkan saja Bapak Ibu, nggak usah buka-buka Alkitab sampai sobek Alkitabnya. Apalagi buka-buka HP, tiba-tiba ada WA. Bukan Alkitab yang dibaca tapi WA ya. Saya juga dulu begitu soalnya, jadi saya tahu ya. Sekarang sudah bertobat Bapak Ibu ya. Nggak mau buka-buka di HP karena banyak godaannya itu ya. Ada apa masuk ya. Lebih baik dengarkan saja cukup. Kalau ada di sini wah lebih luar biasa lagi ya. Bisa dengar, bisa lihat ya. Kejadian pasal 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Tidak baik kalau manusia itu maksudnya Adam. Tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja di Taman Eden. Tidak ada temannya. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu ketika Adam tidur, diambillah satu buah tulang. Maaf, bukan tulangnya, omnya. Sebuah tulang ya. Tulang rusuk yang diambil. Kenapa? Karena Allah mau menciptakan yang sepadan. Diambillah dari tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu ketika berdiri, Adam dan Hawa itu sama tinggi, duduk sama rendah, tidur pun sama rata, sama ya tingginya kalau tulang rusuk. Ya, kalau tulang kepala pasti ada yang lebih tinggi gitu ya. Kalau tulang kepala diambil, ya maka wanita itu akan menjadi keras kepala turunannya. Kalau diambil dari tulang kaki, maka wanita itu mudah diinjak-injak suaminya. Allah nggak mau. Diambil dari tulang rusuk supaya apa? Supaya sepadan diambil tulang rusuk. Apa makna lagi diambil dari tulang rusuk? Tulang rusuk ini banyak ya. Begitu. Saya mau tanya. Di dalam tulang rusuk di balik itu, di situ ada jantung sebelah sini, ada paru-paru dua kanan kiri, ada liver sebelah sini, ada lambung sebelah sini, ada usus. Pertanyaannya, tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk melindungi jantung, melindungi paru-paru, melindungi liver, melindungi pankreas, semua dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penolong, untuk menjadi pelindung. Amin.
Jadi jangan kira wanita itu lemah, lalu tidak bisa melindungi suaminya. Jadi kemuliaan untuk wanita. Jangan memandang wanita-wanita, apalagi wanita Bethlehem Pemalang, adalah wanita yang kuat, bisa menjadi penolong, bisa menjadi pelindung bagi suami, bisa menjadi penolong, bisa menjadi pelindung untuk seluruh keluarga. Organ-organ tubuh, jantung, paru-paru, liver, pankreas semua dilindungi oleh tulang rusuk. Seisi keluarga, seisi gereja bisa dilindungi oleh, bisa dinaungi oleh, bisa ditolong oleh kaum wanita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita sedikit. Ini true story, kisah nyata di Bandung. Ada sepasang suami istri muda. Sebetulnya yang laki-laki itu anak orang kaya di Jakarta, tapi dia merantau di Bandung. Sifat dari anak laki-laki ini adalah orang yang sangat mandiri, anak yang sangat mandiri. Maka ketika dia menikah, dia bertekad, dia tidak mau lagi minta uang sama orang tuanya. Walaupun kalau dia tinggal minta uang, perlu uang berapapun dikasih, karena orang tuanya orang kaya di Jakarta. Ketika dia menikah dengan orang Bandung dan tinggal di Bandung, dia tidak mau minta lagi sama orang tua. Dia bertekad mau mandiri. Karena dia cuma lulusan SMA, kerja sana sini, nggak diterima. Dia pernah mengalami masa-masa sulit. Pernah jadi supir angkot. Supir angkot tuh bukan angkot ya, cuma cadangan gitu. Ada supir temennya lagi istirahat, sini saya yang narik angkotnya. Ya, waktu itu belum ada Grab. Udah cukup lama ini, kira-kira 20 tahun yang lalu ini kisah ini. Tapi sekarang orangnya masih ada, sudah seumuran saya sekarang. Waktu itu dia masih muda, baru menikah. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu ini cerita ini. Nah, setelah menikah mengalami masa-masa sulit karena dia ulet, dia merintis usahanya sampai dia menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Istrinya orang Bandung, wajah Bandung, sangat cantik, juga pinter. Jadi mendampinginya menjadi sama-sama menjadi pengusaha, ya, menjalankan usaha mereka, punya beberapa usaha dan punya beberapa aset, ya, rumah, apartemen, apa semua. Dia menjadi pengusaha yang singkatnya menjadi pengusaha yang kaya. Tapi ketika dia sudah kaya, diberkati, ya sayang, lupa kepada sumber berkat. Singkat cerita, mereka bercerai. Nah, setelah bercerai, usaha mereka itu kan yang mereka rintis suami istri ini dari sejak muda bersama-sama sampai menjadi perusahaan besar, dibagi dua, dipecah dua. Istrinya buka usaha sendiri, suaminya buka usaha sendiri, dibagi dua, punya usaha masing-masing. Istrinya menikah dengan pemuda lain, laki-laki lain, suaminya menikah lagi dengan istri yang baru. Itu tidak boleh itu di dalam kekristenan, tapi mereka lakukan, Bapak Ibu. Akibatnya apa? Setelah mereka bercerai, maka pelan tapi pasti perusahaan itu menurun. Sekarang saat ini mereka sedang menjualkan asetnya semua. Usaha suaminya bangkrut, usaha istrinya pun bangkrut, dua-duanya bangkrut. Padahal ketika mereka bersatu, mereka membuat dari nol, membuat suatu perusahaan yang besar. Nah, setelah mereka berpisah, dua-duanya bangkrut, terutama yang pria bangkrut. Dari situ saya bisa mengambil satu kesimpulan. Kenapa si pria ini dari nol merintis bisa menjadi begitu hebat, memiliki perusahaan, menjadi sangat kaya raya? Karena ada istri yang mendampingi, yang menjadi penolong bagi suaminya. Ketika sang penolong ini diceraikan, ya, kenapa sih mereka bercerai? Karena awalnya yang pria selingkuh, tertarik sama Will. Nah, ini yang satu hal yang salah nih, Bapak Ibu. Pada saat pria tertarik sama Will, dibalas sama si pria, dia pun cari-cari pil. Nah, itu salah. Kalau cari pil sakit kepala diminum nggak apa-apa. Tapi kalau pil itu pria idaman lain untuk membalas suaminya, itu biasanya wanita tuh gitu. Kamu selingkuh ya, aku juga bisa. Kamu bisa cari gadis muda, aku juga bisa cari pria muda.
Akhirnya dia digerogoti sama pria muda. Yang si bapak ini juga, yang laki-laki, diporoti sama yang istri muda. Semua harta kekayaannya ditransfer ke keluarga-keluarganya di kampung, keluarga istrinya. Ya bangkrut. Itu cerita kegagalan tadinya. Jadi mereka bisa sukses. Sang pria ini bisa menjadi sukses, menjadi pengusaha yang besar karena ada peran istri yang menjadi penolong. Ketika istri yang menjadi penolong ini diceraikan, maka mereka pun langsung usahanya semua jatuh. Nah, pada saat ini saya akan berbicara mengenai seorang penolong, seorang tokoh wanita yang ada di Alkitab, di mana dia di dalam perannya sebagai istri, dia menjadi penolong yang luar biasa bagi suaminya. Penolong yang luar biasa ini, tokoh Alkitab ini adalah Zipora. Bapak Ibu tahu Zipora? Zipora adalah istri Musa. Dia punya dua anak laki-laki pada saat itu masih kecil. Yang pertama namanya Gerson, anak yang kedua namanya Eliezer. Gerson kira-kira saat ini, waktu dikisahkan ini, di umur 5 tahun. Eliezer masih bayi, masih dalam gendongan Zipora. Ya. Apa peran Zipora sebagai istri sehingga dikatakan dia itu adalah seorang istri yang menjadi penolong yang luar biasa bagi suaminya. Suaminya Musa adalah seorang nabi besar yang mengadakan mukjizat luar biasa. Ini hamba Tuhan, seorang nabi yang luar biasa. Ternyata betapapun luar biasanya hamba Tuhan sekali bermusa ini, dia masih membutuhkan seorang wanita menjadi penolong yang luar biasa di dalam kehidupan Musa. Apa peran Zipora sebagai istri Musa? Kenapa saya katakan sebagai penolong yang luar biasa? Perannya di dalam rumah tangganya adalah dia menjadi pengantin darah. Apa itu pengantin darah? Kisah ini ada di Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai dengan 26. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Musa pada saat itu sedang pusing sebetulnya, sedang banyak pikiran. Ada tugas besar dari Tuhan kepada Musa pada saat itu, engkau pergi menghadap Fir'aun, bawa umatku pergi keluar dari perbudakan oleh Fir'aun, bawa umatku pergi untuk beribadah. Itu adalah perintah Tuhan kepada Musa. Musa sudah berkali-kali menolak perintah ini karena dia merasa tidak mampu. Aku tidak pandai memimpin, aku tidak pandai berbicara. Bagaimana aku memimpin umat Israel untuk pergi membawanya dari Mesir, apalagi untuk berbicara dengan Fir'aun. Aku merasa tidak mampu. Berkali-kali Musa mengatakan dia tidak mampu, tapi Tuhan bersikeras untuk menugaskan Musa untuk membawa umat Allah bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Musa menyetujui. Nah, Musa itu sedang pusing, sedang memikirkan bagaimana ini strategi supaya bisa membawa sekitar 2 juta umat Israel keluar dari Mesir. Bagaimana harus ngomong kepada Fir'aun. Bagaimana kalau Fir'aun menolak mengizinkan bangsanya pergi. Sedang banyak berpikir. Terfokus ini hamba Tuhan Musa ini kepada pelayanan tugas yang dibebankan Allah kepada di pundaknya untuk membawa bangsa Israel pergi. Karena dia begitu fokus melaksanakan tugasnya. Kita fokus, banyak hamba-hamba Tuhan pada saat ini fokus kepada pelayanan, fokus pada pembangunan gereja, fokus kepada persoalan jemaat. Akhirnya lupa dengan keluarganya. Itulah yang dialami oleh Musa pada saat itu. Musa lalai mengurus keluarganya. Apa kelalaian Musa? Mengurus keluarga. Apa yang harus diurus? Anak berusia 8 hari harus disunat. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abram yang kemudian menjadi Abraham.
Perjanjian itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, hukumannya adalah mati. Karena begitu sibuk Abraham dengan tugas yang besar yang dibebankan kepadanya, dia lupa menyunat anaknya. Gersom dan Eliezer belum disunat. Maka firman ini berkata, di tengah jalan, ya ini dalam persiapan membawa umat Allah pergi dari Mesir ini, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh Musa. Ya. Lalu bagaimana dengan Zipora? Kenapa Zipora kok terluput dari ikhtiar Tuhan untuk membunuh Zipora? Bukankah suami istri ini harusnya yang saling mengingatkan? Ketika suaminya lupa, harusnya Zipora mengingatkan, Tuanku Musa, anak kita belum disunat. Kalau tidak disunat, kita terancam hukuman mati. Ya. Tuhan Yesus saja disunat umur 8 hari. Ya. Karena ancamannya hukuman mati kalau melalaikan perjanjian sunat ini. Zipora adalah anak dari seorang imam di Midian. Ada yang tahu namanya? Yitro. Anak imam Midian Yitro. Sebagai anak seorang imam, saya yakin Zipora ini tahu firman, tahu hukum Taurat, tahu kalau tidak disunat itu hukumannya adalah mati. Dia tahu, tapi dia berdoa kepada Tuhan, sujud bercucuran air mata kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun aku harus mati, aku rela Tuhan, karena aku tidak tega. Anak umur 8 hari harus disunat. Bapak Ibu tahu, disunat itu kan dipotong ujung kulit katanya itu dipotong, bicara ya. Dipotong ujung kulit katanya. Motongnya pakai apa? Zaman waktu itu belum ada pisau seperti zaman sekarang. Pisau saat itu terbuat dari batu, pecahan batu yang tajam itulah dipotong. Setajam-tajamnya pisau terbuat dari batu, sama setumpul-tumpulnya pisau zaman sekarang, masih tajaman pisau zaman sekarang walaupun nggak pernah diasah. Bayangkan kalau anak umur 8 hari dipotong di gini-gini itu kulit katanya, darah bercucuran, apalagi batu itu kan tidak steril, akan menyebabkan infeksi. Anak itu akan menjadi demam tinggi, mungkin juga dia akan kejang-kejang, dan tidak banyak, tidak sedikit ya yang mati ketika anak itu disunat karena perdarahan, karena infeksi, karena demam dan lain sebagainya. Kalau anak zaman sekarang umur 8 hari disunat pakai pisau batu, saya yakin anak zaman sekarang nggak ada satupun yang selamat kalau metode sunat seperti itu. Tapi anak laki-laki zaman Musa dulu kuat-kuat, disunat pakai pisau batu, digini-gini, perdarahan banyak, anaknya nangis, berteriak kencang karena sakit luar biasa. Belum setelah itu kena infeksi, kena demam tinggi. Ada beberapa saya yakin yang meninggal ketika disunat. Oleh karena itu Musa mohon kepada Allah, Tuhan tolong bebaskan, berikan kelonggaran, biarlah nanti anak-anakku kalau sudah agak kuat, sudah remaja, beranjak remaja baru aku sunat. Minta waktu Tuhan, jangan 8 hari, tunggu sampai anak ini agak kekuatannya lebih kuat, jangan 8 hari disunat. Apalagi aku lihat anakku itu sepertinya lemah, aku khawatir mereka akan tidak kuat kalau disunat sekarang. Aku mohon Tuhan, biarlah kalau aku harus mati, aku rela Tuhan, asal anakku ini ditunda dulu. Tuhan mendengarkan seruan Zipora, makanya Zipora tidak dihukum mati. Tapi Musa, dia lalai, dia itu lupa karena fokus kepada pelayanan, fokus kepada jemaat, fokus bagaimana mau menghadap Fir'aun, dia lupa menyunat anaknya. Saya yakin Musa juga nggak sengaja melanggar hukum Taurat. Ya. Maka ketika Tuhan ingin mencabut nyawa Musa, ya, kita lihat dulu Kejadian pasal 17 ayat yang ke-12. Silahkan dibuka. Ya. Hukum yang mengatakan bahwa setiap anak itu harus disunat ada di Kejadian pasal 17 ayat 12. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Anak yang berumur 8 hari
haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Artinya semua, baik anak kandung, anak pungut, budak, semua umur 8 hari laki-laki harus disunat. Apa sanksinya bagi yang melalaikan hukum sunat ini, atau bagi yang tidak disunat, apa hukumannya? Ada di Kejadian pasal 17 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Harus dilenyapkan artinya harus dihukum mati. Nah, kalau anak-anak tidak disunat, orang tuanya yang harus dihukum mati. Itulah sebabnya malam-malam Tuhan turun berikhtiar ingin membunuh Musa. Sangat beruntung Bapak Ibu Saudara, Zipora menggunakan perannya sebagai istri. Dia sudah mohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni, sehingga Zipora terluput dari hukuman mati. Dan Zipora juga peka terhadap suara Tuhan. Ketika Tuhan akan mengulurkan tangannya mencabut nyawa Musa, dia cepat-cepat bertindak pada saat yang tepat. Pada saat yang genting, dia cepat bertindak Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Zipora? Dalam keadaan Musa terancam ini nyawanya, dicabut oleh Tuhan. Kejadian atau Keluaran pasal 4 ayat 25, demikian firman Tuhan. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud pengantin darah? Engkau pengantin darah bagiku. Ketika Tuhan ingin mencabut nyawa Musa, cepat-cepat Zipora bertindak. Apa tindakannya? Diambil pisau batu, dikerat kulit katannya. Ketika kulit katannya berlumuran darah itu dioleskan di kaki Musa. Ketika Allah bergerak, tangan Tuhan mau mencabut nyawa Musa, melihat ada tanda darah. Ketika melihat ada tanda darah, dan Zipora berkata, inilah pengantin darah. Artinya hubungan dia dengan Musa itu sebagai suami istri, bukan suami istri yang diikat dengan ikatan biasa, tapi ikatan ada darah, yaitu darah katan anaknya. Artinya anak ini sudah disunat Tuhan. Aku sudah melaksanakan hukum ini, anak itu sudah disunat, dan ini darah katanya dioleskan ke kaki Musa. Dan melihat itu, apakah Tuhan melanjutkan membunuh Musa? Keluaran pasal 4 ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora, waktu itu karena mengingat sunat itu. Tuhan berkesimpulan, oh sudah disunat ya. Dan Zipora berkata kepada Tuhan, itu pengantin darah bagiku. Artinya dengan ada tanda darah itu artinya bahwa mereka sudah melaksanakan sunat itu, dan nyawa Musa selamat karena yang dilakukan oleh istrinya, oleh Zipora. Musa selamat karena istrinya. Itulah penolong yang luar biasa. Suami-suami bisa selamat masuk ke dalam kehidupan yang kekal karena peranan istri. Amin. Ya, beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Kenapa saya katakan Zipora itu ya menjadi penolong yang luar biasa? Pertama, dia peka terhadap suara Tuhan. Ketika Tuhan bergegas ingin membunuh Musa, dia peka, telinganya peka. Dia tahu situasi, wah ini Tuhan marah ini kepada suamiku, nyawa suamiku terancam ini. Dia cepat-cepat bertindak pada saat yang genting, pada saat yang tepat. Ya, kenapa? Karena telinganya peka, mendengar firman, dia peka.
terhadap situasi dan kondisi pada saat itu. Luar biasa yang kedua bagi Zipora adalah dia mampu menyunat anak. Saya ada seorang dokter yang punya keterampilan menyunat. Saya nggak berani nyunat anak saya. Anak saya 2 laki-laki dua-duanya. Dua-duanya yang nyunat dokter lain. Saya hanya berani lihat. Kalau disuruh, saya nyunat orang berani, nyunat kamu saya berani. Tapi kalau disuruh nyunat anak sendiri, kok nggak tega gitu? Nggak tega saya. Tapi kalau liatin saya masih berani karena saya dokter. Kalau istri saya lihat pun nggak berani. Nyunat apalagi, ya. Tapi Zipora berani. Kalau sekarang nyunat pakai pisau silet yang pisau bedah yang sangat tajam gitu, ya. Ini kertas aja diginikan aja sama pisau bedah putus ini. Jadi begitu tajamnya sehingga putus nggak kerasa. Bayangkan kalau pisau batu harus dibegini-begini kayak digergaji itu sakitnya. Anaknya jerit-jerit dan perdarahannya banyak Bapak Ibu. Tapi Zipora karena ingin menyelamatkan nyawa suaminya, dia mampu melakukan itu. Saya yakin seorang ibu sebenarnya nggak tega lihat anaknya jerit-jerit, kulit katanya digini-gini pakai pisau batu sampai putus. Perdarahan banyak lalu dioleskan ke kaki Musa, dan darah itu yang menyelamatkan Musa. Dia mampu menyunat anak. Itu luar biasa itu. Saya sebagai tenaga medis itu luar biasa. Seorang ibu bisa menyunat 2 anaknya dalam keadaan genting pakai pisau batu. Kalau sekarang nyunat metode yang sekarang, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yang mau sunat ya. Sunat itu penting buat kesehatan ya. Bukan kita mau mengikuti hukum Musa, bukan, tapi penting buat kesehatannya. Makanya kalau ada yang minat sunat sekarang itu ada namanya sunat laser. Jadi disunat pakai pisau laser, itu tajam luar biasa, gini aja putus, dan ketika disunat nggak keluar darah, nggak ada perdarahan. Itu keuntungannya apa, keistimewaannya sunat laser. Jadi tidak ada perdarahan Bapak Ibu, dan tidak begitu sakit karena sangat tajam. Ya. Itu keistimewaan Zipora yang kedua, dia mampu menyunat 2 anaknya untuk menyelamatkan suaminya. Yang ketiga, Zipora dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus, seorang Zipora atau wanita manapun di dunia ini tidak akan mampu melakukan itu. Itu adalah peran Roh Kudus yang luar biasa. Kenapa saya katakan peran Roh Kudus? Roh Kudus yang bekerja, berarti di dalam Zipora itu ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, apa Zipora pernah belajar kedokteran cara nyunat anak? Pernah nggak? Nggak pernah. Dia nggak pernah kursus keterampilan bagaimana cara nyunatin, nggak tahu. Dong saya aja yang dilatih untuk melakukan itu, saya nggak berani. Tapi Zipora tanpa latihan, tanpa di briefing dulu, tanpa ada juklak ini loh cara menyunat. Ada tuh kan tata laksana itu kan ada caranya begini prosedurnya kan ada. Dia nggak belajar itu, langsung spontanitas. Tapi kok bisa? Itu adalah karena peranan Roh Kudus. Amin. Saya yakin di dalam diri Zipora ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menyertai. Roh Kuduslah yang bekerja menyunat, memakai tangan Zipora untuk menyelamatkan hambanya Musa. Ya. Zipora bisa menjadi penolong yang luar biasa bagi suaminya karena apa? 1, karena dia hidupnya benar. Kalau hidupnya tidak benar, hidupnya dalam kefasikan, hidupnya dalam dosa, tidak mungkin ada Roh Allah di dalamnya. Gelap dan terang tidak mungkin bisa bersama. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Zipora hidupnya benar di hadapan Allah, sehingga Roh Kudus berkenan tinggal diam di dalam dia dan menuntun tangannya untuk menyunat anaknya. Istri-istri bisakah menjadi penolong yang luar biasa bagi suaminya? Amin. Bisa nimu. Ya, Amin. bisa. Jawabkan, jawab sama-sama, katakan aku bisa. Aku bisa. Tapi syaratnya aku harus hidupnya memahami firman dan melakukan firman, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup dalam kebaikan. Maka Roh Allah akan menyertai kita. Dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa menjadi penolong yang luar biasa. Bahkan kita bisa menyelamatkan suami kita
sehingga bisa masuk selamat sampai kehidupan yang kekal di surga. Seorang istri bisa menjadi Zipora jika memahami dan melakukan firman Tuhan. Caranya gimana? Membaca, mendengar, merenungkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan itu memungkinkan seorang wanita GSJA Bethlehem Pemalang menjadi penolong yang luar biasa. Amin. Kalau kita tidak melakukan firman, tidak mendengarkan, tidak suka mendengarkan firman, karena tidak suka beribadah, tidak suka mendengarkan firman, tidak suka merenungkan, tidak suka melakukan firman, yang ada bukan menjadi penolong tetapi menjadi perongrong. Jangan diaminkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau jadi perongrong bagi suami tapi menjadi penolong sesuai dengan firman Tuhan, maka firman itu harus rajin-rajin didengarkan baik-baik, direnungkan, dipahami. Setelah paham, dilakukan firman itu. Maka wanita-wanita nanti akan yang baik, yang sudah menikah, sudah tinggal melaksanakan, yang akan menikah juga nanti akan menjadi penolong yang luar biasa. Amin. Rumah tangganya akan menjadi penolong yang luar biasa di tengah-tengah gerejanya. Apa yang harus dilakukan? Wanita dulu ya, apa yang dilakukan bagi istri-istri? Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan untuk istri-istri, dengar ya. Atau suami-suami yang ngomong dah untuk istrinya masing-masing. Atau yang akan menjadi suami belum nikah ya, kalau kaum pria sama-sama katakan, oh belum nikah, sudah ya? Mana ayatnya? Olah ya, mana olah? Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Suami-suami bersama-sama dengan saya mengatakan sama-sama. Dua-dua dulu. Hai istri. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin, istri-istri. Amin. Ya. Gembala Agung mengatakan pada saat ini, hai istri-istri, tunduk kepada suamimu. Jadi tugas istri-istri adalah tunduk. Kenapa? Karena suami-suami ditetapkan oleh Tuhan menjadi imam di dalam keluarga. Seberapapun pangkatmu tinggi, jadi lurahkah, jadi camatkah, sampai jadi presiden, tetap ketika di rumah harus tunduk kepada suami. Bukan yang tanduk, beda ya. Tunduk ke bawah, ke atas tanduk ya. Jangan sampai wanita-wanita di sini bertanduk semua sehingga bisa tanduk suaminya ya. Tunduk bukan tanduk ya, karena suami adalah kepala istri. Ketika kita tunduk, maka kepala itu akan bisa memimpin dan menyelamatkan seluruh keluarga. Amin. Tapi suami yang bagaimana yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga? Nah sekarang istri-istri yang ngomong untuk suami-suami atau calon yang belum menikah, calon ya kan nanti akan menikah. Ini peran suami. Efesus pasal 5 ayat 25. Kaum wanita sama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan suami-suami. Hai suami-suami, ya, kasihilah istrimu. Jangan salah sedikit, masak keasinan sedikit, dibentak. Ya. Orang udah subuh-subuh bangun bikin nasi goreng ya, karena suaminya jam 6 mau berangkat. Kan harus jam 5 pagi udah bikin nasi goreng. Mungkin nasi goreng dimakan, dimuntahkan. Kamu mau membunuh aku ya? Sudah tahu aku darah tinggi. Ini dikasih keasinan, dicicip-cicip kayaknya gak asin dah. Tapi menurut lidah suaminya asin. Kenapa? Karena ketakutan darah tinggi. Bapak Ibu kalau hidup ketakutan seperti itu, malah darah tinggi beneran. Ada orang makan ya, makan tempe goreng, ayam goreng, diambil tisu, diperes minyaknya itu, sampai nggak ada minyak karena takut kolesterol. Nggak lama masuk ICU, kena serangan jantung. Ya,
Kalau kita hidup seperti itu, ketakutan kolesterol, ketakutan asam urat, sampai makan ayam goreng, ambil tisu dulu, diperas minyaknya gitu. Tahu nggak? Kan ada loh. Ada. Ayam goreng dibungkus dulu gitu, diremes-remes begitu, biar masih banyak minyak, ambil tisu yang baru. Bapak Ibu tahu di tisu itu ada bahan kimia loh. Malah itu yang jadi penyakit itu di tisu itu, buat kena makanan itu dimakan. Ya, itu malah nggak sehat menurut saya. Kolesterol itu ada dua, kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Kolesterol baik namanya HDL, kolesterol jahat namanya LDL. Kolesterol baik ya, LDL yang jelek ya, HDL yang bagus. Kalau HDL-nya kurang, karena terlalu diperes-peres gitu minyaknya, kekurangan kolesterol juga nggak bagus. Karena kolesterol itu perlu ya, perlu untuk perkembangan sel, untuk kesehatan sel-sel tubuh itu perlu, bukan nggak perlu. Jadi nggak boleh nol sama sekali, dibikin nol. Akhirnya malah serangan jantung lah, akhirnya jadi sakit. Ya. Jadi makan kebanyakan minyak, istrinya dimaki-maki. Kalau habis masak goreng itu ditirisi dulu, tahu ya ditirisi. Iya. Tahu. Biar minyaknya turun dulu, baru kasih ke aku, ini masih banyak minyak. Kamu mau membunuh aku? Wah, marah-marah, pada nggak menghargai istrinya udah dari jam 4 pagi bangun masak. Ya. Jadi suami-suami yang seperti itu bertobatlah. Hargai istrimu, kasihi istrimu. Ya. Kalau ada yang mengena, ya jangan ini ya. Oh, mau ke toilet? Nggak mau. Saya kira oh ini saya ini. Ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kadang-kadang firman itu memang mengena. Saya aja dengar firman, oh ini saya banget ini gitu ya. Bertobat ya. Nggak apa-apa, kalau firman Tuhan itu memang kadang-kadang menegur. Nah firman Tuhan sekarang sedang menegur suami-suami yang kurang mengasihi istri. Firman Tuhan berkata pada sore hari ini, suami-suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Oh, itu satu. Kasihilah istrimu seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan kalau hukum yang terutama, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi semua orang sahabatnya. Bagaimana kalau mengasihi dengan kasih Kristus? Tadi di awal doa saya, mengasihi dengan kasih yang rela berkorban nyawa bagi orang yang dikasihi. Kalau rumah tiba-tiba terbakar, istrinya terkurung di dalam kobaran api, apa yang ada di benak suami-suami? Apa tanpa pikir panjang merobos? Kalau suami kan masih pakai logika. Dia ambil jaket tebal, diselimuti, lalu terobos api, dipeluk istrinya, selimuti lagi, selamat nggak? Selamat. Itu mati pun, kalaupun aku harus mati, nggak pikir panjang, langsung terobos. Amin. Ada di sini? Nggak ada. Puji Tuhan kalau ada. Ini istri sudah di dalam, tolong, rumah terbakar, suamiku, tolong. Dia diam aja. Biarin aja mati. Kesempatan bisa kawin maning. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tidak bisa menikah lagi kecuali kemana? Kematian. Ya, tapi kalau memang udah ditakdirkan harus mati, berarti Tuhan ingin aku kawin maning. Makanya dia pura-pura nggak dengar, pura-pura sibuk yang lain, padahal rumah terbakar, istrinya di dalam. Ya, kasih, mengasihi dengan kasih Kristus artinya mati pun rela, berkorban nyawa pun rela untuk istri yang dikasihi. Amin, suami-suami. Amin. Kalau suami-suami istri terancam kematian karena kebakaran kah, karena kecelakaan kah, rela mengorban, mati pun dia sekuat tenaga akan menolong istrinya. Ketika level kasih dari suami itu seperti itu kepada istrinya,
maka istri-istrimu akan menjadi penolong yang luar biasa. Amin. Seperti Zipora yang bisa membawa Musa selamat dari kematian, bahkan mengantarkan Musa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Itulah peranan dari masing-masing. Mari untuk menyempurnakan, deklarasikan pada saat ini dengan sebuah lagu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita mau mengasihi istri kita mau mengasihi suami kita dengan kasih Tuhan, sebuah kasih yang rela berkorban.